Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Okay. So the Lord has a special message for you today. Tuhan punya very message atau pesan yang sangat-sangat penting buat kalian hari ini. Judul firman hari ini adalah Time Matters. Oke. Mari kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Kakak bacain ya, ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu. Kayaknya kalau kita terusin kakak kayaknya kayak nge-rap gitu ya. Ada waktu. Nah, intinya itu apa? Intinya itu Tuhan bilang ada waktu. Coba kita baca, skip kita ke ayat 11. Tadi kakaknya sampai kakak multimedia sampai klik gitu. Kecepatan kayaknya ya. Ayo kita baca ayat 11 ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu, Tuhan yang bilang, aku tahu. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Ketika kakak merenungkan ayat ini, somehow kakak dapat sebuah pesan seperti ini. Ini nyambung dengan poin pertama. Today we have 3 points, very important points. Kakak suggest kalian semua catat, oke? The first point itu adalah ada waktu untuk semuanya. Tetapi tidak semuanya punya waktu. Kak, maksudnya apa ya kak? At first kakak pas renungin ini, kakak gak ngerti maksudnya apa. But it seemed so strong, so powerful, it's very, very deep. Yang penuh makna dan penuh arti. Kakak dig deeper lagi, kakak baru sadar. Maksudnya itu ada waktu untuk semua hal yang kita lakukan. Ada waktu untuk main, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk sama keluarga. Ada waktu juga untuk saat teduh. Tetapi tidak semua orang punya waktu. What? How come? Everyone has 24 hours in their life. Punya 24 jam dalam hidup mereka, dalam hidup kita. Tapi, how come ya seakan-akan kita tidak punya waktu? Bahasa Inggrisnya seperti ini. There is time for everything. And everything has its time. But if we don't spend our time correctly, then we do not have time. Ketika kita sudah dibagi waktunya sama Tuhan, sudah diberikan waktu, you have time for everything, Tuhan sudah siapkan. Tapi ketika kita tidak menggunakan waktu kita yang terbaik, contoh seperti ini, coba. Waktu ibadah, waktunya ibadah, kita malah buka HP, lagi ngechatting sama teman sebelah gini. Coba itu lihat kiri kanannya, mungkin ada yang seperti itu, ayo. Nah, atau juga waktunya kayak tadi di drama tadi, waktunya CG. Bilangnya sih sama kakak, ini kakak sering dengar ya. Di CG Kids-nya kakak, bukan CG Kids-nya kakak sih. Ada. Ceritanya seperti ini. Dia bilangnya gini, Kak, sorry kak, Tuan Puji. Wome yo sejian, gak ada waktu kak. Kak, aku perlu belajar. Kakaknya bilang, oh iya, it's okay. Belajar aja, semangat ya belajarnya buat ujiannya ya. Anaknya, oke kak, thank you. Semangat, seneng kan ya. Kemudian ditutup CG Kids-nya. Dia mulai, kayak tadi kan di drama tadi, mikir, oh kayaknya masih ada waktu. Kayaknya nutut lah main satu game. Oke main game nih, dia main game, main game. Nah ini, kakak tahu, kalau orang yang main game atau yang lagi have fun, ada 2 tipe orang, kakak baru sadar nih. Ada 2 tipe orang, yang main game seperti ini. Yang pertama ya, kayak gini, dia main game, waktu main, kalah. Gak terima.
Waduh, padahal ngomongnya 1 round ya, 1 round. Nggak terima. Waduh, kalah, nggak enak ini. Coba siapa yang pasti tahu, ayo pasti tahu kan. Nggak enak ini. Kalau aku tutup gini, wah kayaknya nggak enak ini. Harus selesai hari ini menang ini. Main lagi dia. Deng, 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 deng. Kalah lagi guys. Kalah lagi. Nah waktu kalah, nggak enak ini. Kayaknya main game yang lain aja. Nah main game yang lain, menang. Baru menang dia baru sadar. Waduh, sudah malam nih. Nah itu yang pertama ya. Pasti banyak yang relate ini. Yang main game pasti relate ini. Yang kedua adalah anak seperti ini. Dia main game juga. Lagi have fun. Have fun. Deng, 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 deng. Menang. Wah, yes sir, let's go, ayo. Semangat semuanya dibilang, wah itu pasti kalian tahu tuh ya. Let's go, terus pakai imut-imut yang nari-nari atau apa gitu kan ya. Nah, mereka happy banget. Yes, aku menang. Kayaknya, nah ini yang tipe kedua. Ini baru munculnya di sini. Yes, kayaknya aku win streak ini. Nah, kayaknya aku bisa menang lagi ini. Nah, dia main lagi, deng, menang guys, menang lagi. Oh menang. Nah itu 2 tipe orang. 2 tipe orang yang kadang-kadang kita lose track of time. Nanti kakak bahas ya. Nah seperti yang di drama tadi, sometimes itu Tuhan sudah, bukan sometimes ya, always. We have time for everything. Ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk ini, ada waktunya ini, ada waktu ini. Tapi ketika kita tidak pakai waktunya kita at the designated purpose untuk tujuan yang seharusnya, lihat ya, nanti kalian nggak ada waktu. Contoh di drama tadi, akhirnya CG Kids nggak nutut. Belajar juga nggak nutut. Kalian pernah lihat meme ini nggak? Meme, ada meme nih. Ya anaknya nggak sempat belajar. Dia buka buku di sekolahnya, terus dia berharapnya kayak gini. Next page, oke, semoga dapat ya apa yang aku belajar ini ya. Semoga dapat ya, ini masuk ya masuk. Pernah lihat meme itu enggak? Nah, kira-kira anak seperti itu belajar enggak ya sebelumnya? Enggak kan ya? Nah, seperti itu. Tuhan tuh bilang, Tuhan bicara, you have time, don't worry. Ada waktu untuk main, don't worry. Kakak ada ayat 1 tambahan. 1 Korintus 10 ayat 23. Ini very strong message ya. 1 Korintus 10 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ini loh yang dimaksudkan. Yes, Tuhan mempersiapkan waktu 24 jam. You can do and whatever you want. Because poin pertama ini berbicara tentang disiplin dan prioritas. Ini berbicara juga pada choices kita. How we choose to spend our time. Berbijaksana dalam mengatur waktu itu juga bijaksana dalam memilih bagaimana kita spend, memakai waktu kita. Oke, itu poin pertama. Selanjutnya ketika kakak baca ini, kakak renungkan lagi, kakak dapat poin kedua. Poin kedua adalah seperti ini. Kakak jelasin ya. Bayangkan ini adalah dispenser. Kalian tahu dispenser itu apa? Yang pernah pakai dispenser tahu ya? Oke, imagine ya, ini kakak gambar ya. Ini kotak seperti ini. Oke, ini dispensernya. Sudah bisa lihat? Sudah bisa bayangkan? Oke, now sekarang di tangan kakak yang sebelah kanan ada cup. Bisa bayangin cupnya? Gelas ya, ini gelas. Kakak taruh gelasnya seperti ini. Plup. Oke, sudah bisa? Kakak nyalain ya. Tes. Dah, udah nyala. Kakak lihat, kayaknya masih lama. Pelan-pelan dia naiknya ya. Dia pelan-pelan naiknya, kakak lihat lagi, oh masih lama. Kayaknya kakak ada waktu nih buat YouTube-an dulu. Oke, kakak YouTube-an dulu. Oke, kakak lihat YouTube, wah ada yang lucu. Iya, terus kayaknya kakak ada waktu untuk ngapain gitu deh. Ngapain aja. Tiba-tiba kakak tuh sadar sesuatu. Kok kayaknya kakinya kakak ini basah ya? Kok kayaknya kakinya basah ya? Terus kakak lihat lagi. Tumpah di mana-mana. Waduh. Kakak mulai beres-beresin, dispensernya dimatikan. Nah, ini poin kedua. Waktu itu berjalan, perhatikanlah. Oke,
Waktu itu berjalan. Gak berhenti. Perhatikanlah. Seperti dispenser yang kakak nyalakan tadi, air itu tetap mengalir. It flows, tetap jalan. Kita harus perhatikan dengan apa yang kita lakukan. Mau isi air, mau ngapain, perhatikanlah. Perhatikanlah juga waktunya. Oke. Poin kedua, ini berbicara tentang preparation and anticipation. Preparation itu persiapan, anticipation itu antisipasi. Bagaimana kita bisa mengantisipasi waktu kita dan kita mempersiapkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Contohnya seperti ini, kita buka di Yosua ya. Buka di Yosua 6, ayatnya Yosua 6 ayat yang kedua. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu ini, Yeriko. Beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah, ini perintah Tuhan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah kamu harus melakukan, harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Sebentar, berarti Yosua dan prajurit-prajuritnya harus mengelilingi kota 1 kali sehari. Selama 6 hari. Guys, bisa bayangin enggak? Mengelilingi kota itu bukan seperti kita mengelilingi mall. Kita mengelilingi kota itu benar-benar luas banget. Oke, kita lanjut ya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya. Masing-masing langsung ke depan. Kita baca skip ke ayat 15. Ini yang kakak very kok ngeliat ini kayak keren gitu. Oh ini very cool ya. Ayat 15. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. So, khusus pada hari yang ke-7, Tuhan bilang, putari 7 times, 7 kali. Lanjut ya, saat hari ke-7, nah ini yang keren guys tentang Yosua. Saat hari ke-7, mereka bangun lebih pagi dari biasanya agar bisa memutari tembok sampai 7 kali di hari itu. Kakak ketika merenungkan ini, ada yang mengingatkan seperti ini. Bahwa ini adalah kairos. Waktu Tuhan. Kairos itu adalah artinya waktunya Tuhan. Dan kakak kok baca ini, itu sepertinya Tuhan itu sudah mempersiapkan ya. Kayak kok kalian kita lihat ya. Selama 6 hari, ceritanya seperti ini. So 6 days, 6 hari pertama, Yosua dan prajurit-prajuritnya dan yang lain-lain yang membawa itu ya, tabut itu mereka disuruh mengelilingi hanya one time. Oke, so 1 hari sekali sehari. One time. But on the 7th day, hari yang ke-7, mereka tuh harus mengelilingi itu 7 kali. Berarti capeknya 7 kali lipat ya. Dalam sehari. Mereka sudah capek-capek 6 hari. Kakak tuh kadang mikir ya. Kira-kira tuh di pikirannya mereka tuh gimana ya. Waktu disuruh sama Tuhan untuk mutari kota 1 kali. Itu kira-kira mereka tuh mikir apa ya? Ini tembok mana bisa runtuh ya kalau misalnya aku mutarin saja. Cuman putar aja. Mikir apa ya kira-kira ya? Maybe mereka akan mikir, coba kita trust sama Tuhan aja ya.
Mungkin gitu. Akhirnya pada hari yang ketujuh, sepertinya Tuhan sudah mempersiapkan Yosua dan Yosua sudah sadar. Oke, I know. Kalau aku harus memutari 7 kali, berarti aku harus bangun lebih pagi. Karena enggak mungkin nutut. Kalau misalnya bangun siang-siang, dia putari 7 kali enggak mungkin nutut. Dan dia tahu itu. Makanya kakak kalau baca ini seperti kairos. Seperti Tuhan sudah mempersiapkan. Ya. Somehow kakak kalau ngelihat kalian semua, itu mulai teringat. Pasti kalian ini ada something yang kalian harus lakukan. Tapi pada waktu itu, kita seringkali mulai distracted. Mulai terdistracted ya. Sometimes when we are distracted, kita nggak bisa see the final purpose, the final destination. Ketika kita distracted itu, kita nggak bisa melihat tujuan akhirnya itu apa. Jadi kakak kalau baca ini, sepertinya kalau kayak banyak yang komplain gitu. Kakak baca ini, kakak renungkan ini, sepertinya ada rasa-rasa yang komplain seperti ini. Kakak kasih cerita aja lebih gampang. Kakak punya cerita. So I know this one person, kakak tahu satu orang ini, this is a good friend of mine. Kakak tahu dia ini punya dreams very big. Siapa punya impian yang besar, angkat tangan. Yang punya impian yang besar, angkat tangan. Sip, blessed are you to have that dreams ya. But I see this guy, kakak tahu, kakak kenal ini orang. Dia punya impian yang sangat besar. Dan kakak percaya dia bisa mencapai impian itu. Dan kakak tahu, Tuhan ini punya kepercayaan yang besar bagi orang ini. Very, very big trust kepada orang ini. There is favor in this person. But then, dia mulai datang ke kakak. Kak, aku kayaknya nggak ada waktu. Kayaknya aku ini mulai sibuk. Mulai sibuk. But deep down inside, I know this is just a process. Ini cuma proses saja buat dia. Ini proses. Seperti Yosua itu ada prosesnya. 6 hari dipersiapkan sama Tuhan. 6 hari itu buat Yosua hanya untuk that moment. But for us, itu our lifetime, our youth. Makanya kita nyambung ke ayat poin ketiga. Poin ketiga adalah menabur dalam masa muda kita. Kita buka di ayat Galatia 6, ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur roh dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. So point number 3, menabur waktu dalam masa muda kita is talking about hope. It's talking about purpose. Ini adalah purpose, ada tujuan, ada harapan di balik poin ketiga ini, di balik ayat ini. Ada harapan yang besar buat kita semua. Artinya apa? Seperti ceritanya kakak tadi, Tuhan mau pakai kalian semua. Tuhan mau kasih kalian kepercayaan yang lebih. Tapi ketika kita selalu komplain, Kak, aku gak ada waktu untuk refreshing, Kak. Aku gak ada waktu untuk games, ada waktu untuk apa. Kita mulai komplain, nanti Tuhan gak bisa give you trust. Gak bisa kepercayaan itu kurang. Tuhan tuh mau percaya kepada kalian. And apakah itu our place, tempat kita untuk komplain, sedangkan Tuhan sudah menyediakan waktu 24 jam itu lebih dari cukup bagi kita. Makanya itu, kita harus tetap menabur ya dalam masa muda kita. Dan juga menabur ini juga berbicara tentang hope yang tadi kakak bilang ya. Hope-nya apa? Hope-nya gini, kalau kita menabur waktu kita, dalam waktu hal-hal yang sia-sia, ujungnya juga akan sia-sia. Kalau kita menabur dalam hal-hal yang positif, ujungnya akan luar biasa. Kakak mau tanya, sebab semuanya benar dan dibolehkan ya, tapi kakak mau tanya gini. Kalau kita menabur dalam hal-hal yang sebenarnya kurang baik atau sia-sia, of course akhirnya sia-sia kan. Oke, but kalau kita hanya melakukan hal-hal yang kita harus lakukan dan kita bisa manage our time wisely, kakak say good job. Now I want to take you all, voltagers, God stop agent.
Karena kakak tahu, kakak percaya di sini Tuhan tuh punya rencana yang sempurna bagi kalian semua. A bigger plan, a bigger destination, a bigger purpose. That's why it is time for us di masa muda kita itu untuk menabur hal-hal yang baik. Things that will become who we are later. Because the youth, what we do today, apa yang kita lakukan hari ini, setiap harinya will become the foundation of who we are later in the future. Apa yang kita lakukan, perkara-perkara kecil, habit dan kita lakukan setiap hari, setiap menit, setiap detik, itu akan menjadi fondasi pada siapa kita nantinya. Now, I believe di sini nggak ada yang mau biasa-biasa kan ya. Siapa yang mau jadi luar biasa nanti ke depannya? Angkat tangan. Amin, puji Tuhan. Kakak percaya ada rencana yang luar biasa buat kalian semua. There's greater purpose in each one of you. Tuhan mau pakai kita semua. Ya. And poin ketiga ini kakak mau tambahin satu lagi. Kakak baru dapat nih. Poin ketiga ini berbicara bahwa pentingnya ya waktu ya. Pentingnya waktu ini dalam usia muda kita itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat berpengaruh. Even the smallest bit of time that we do, itu akan berpengaruh ke depannya. Habits, perkara-perkara kecil. Sebab barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, dalam setiap menit, setiap jam, dan setiap harinya, itu akan menuai nantinya ya. Akan dipercayakan. Diberikan Tuhan perkara-perkara yang besar. Ada amin? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. So waktu itu sangat berpengaruh. Bukan berarti waktu kita muda, we have a lot of time. Nah, this is a story. I have a very fun story for you guys. So this is a fun story, okay? Jadi gini, seringkali waktu kita muda ini, banyak yang bilang kayak gini, Kak aku sebenarnya tuh gak tahu mau ngapain Kak. Sebenarnya aku tuh gak tahu mau ngapain. Ini ada yang bilang ke aku, Kak aku punya 24 jam. Iya, tapi aku tuh gak tahu mau ngapain. Saya gak tahu harus mau ngapain dalam sehari itu. Ya kan? So, let me tell you this. Karena kita semua sepakat ya, kita gak mau buang waktu ya. Dan kita mau menabur the good things. So that we will become good and extraordinary in the future. Kakak mau ajarin sebuah tip for you guys. Coba now you imagine ya. The things that you want to be and also the things that you want to do now. The good things. Kira-kira apa aja ya? Explore. Kalian tuh masih muda. Kita ini masih muda. So let's explore everything. Explore everything ya. The good things. Do everything good. Okay? Because Tuhan tuh punya rencana yang besar buat kita semua. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita. Les yang benar. Kakak ada story juga nih. One more time. One more story nih. Ini ada ceritanya seperti ini ya. Kalau misalnya this guy, I know this guy. This is anak CG Kids. Anak CG Kids. Ini kebetulan anak cowok dan juga ada ceweknya, ada sisternya ya. Mereka ini sama orang tuanya dikasih les yang banyak banget. Les banyak. I don't know if you know them, tapi ini mereka lesnya banyak banget. Oh, benar-benar schedule tuh dari pagi sampai malam tuh full. Gak bisa diganggu gugat. Cannot. Sorry Kak, 我没有时间. Gak punya waktu. Full banget. Nah, itu good. Itu very good. Kalau kalian sudah punya rencana yang seperti itu good. Tapi coba try to manage your time lagi. Kira-kira mana ya yang bisa aku tambahin gitu loh. Karena kita gak bisa bilang kita tuh capek. Sorry Kak, aku capek. Karena sometimes kita terlalu busy dengan our time, dengan apa yang kita harus lakukan, kita tuh selalu bilangnya capek. Contohnya kalau misalnya kita pulang dari sekolah, sudah 8 jam belajar, akhirnya juga capek kan ya, maunya refreshing. Buat kakak mau tanya, apakah kita perlu refreshing 8 jam? Tidak. Because after you go home from school, setelah kita pulang dari sekolah, itulah waktunya kita menabur. Itulah waktunya kita menabur. Sama kakak kalau merenungkan 3 poin ini, itu sepertinya ada flow. Ada flow. 1, 2, 3 itu ada flow. Yang pertama ini ngomong tentang problemnya. Problemnya adalah some of us
Sudah diberikan waktu 24 jam, tapi we cannot manage our time wisely. That's the first one. Number 2 is talking about how. Bagaimana kita bisa mengatur waktu. Ada tips lagi buat nomor 2, bisa ditambahin catatannya ya. Keep track of time. Kita sudah perhatikan apa yang kita lakukan, tapi keep track of time. Keep track of time. Dan harus mengerti prioritas 4 ini. Ada yang tahu nggak 4 prioritas ini? Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah sekolah kalian. Dan keempat adalah pelayanan. Kakak tambahin lagi, nomor terakhir. Nomor 5 adalah teman-teman. So sometimes kita capek and everything. And mau hang out with friends. Remember this 5. Remember this 5. Apakah kalian sudah mengikuti 1, 3, dan 4, 5? Kalau sudah, go ahead. Okay. Kakak ingin baca satu ayat lagi. Ayat terakhir, dengan ini kakak tutup. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. This should be our prayer. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Menghitung, remember, menghitung itu artinya our time here is limited. Tuhan bertaruh kita di bumi ini for a very limited time. Make it useful. Pakai ini waktunya untuk berbuah. Oke, pakai ini untuk melayani Tuhan. Oke, kakak mau undang praise and worship naik. Time is limited. Time is very limited. Your youth, apa yang kalian lakukan hari-hari ini, sangat-sangat berguna dan berdampak di masa depan nanti. You cannot see it now, I know. Kalian tidak bisa melihat itu sekarang, kakak tahu. What you do now, kalian tidak bisa melihat hasilnya sekarang. Tapi kakak percaya, kalau kalian percaya, kalian akan menuai nantinya. Blessed are the ones who do not see but yet believe. Terberkatilah orang yang tidak melihat tapi percaya. Itulah namanya faith, itulah namanya iman. Mari kita nyanyi satu lagi. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia. Bangsa-bangsa kepadamu, Tuhan ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan. Inilah kami Tuhan. Inilah kami. Pakailah kami Tuhan. Kinara namanya Shikirara namaya. Sampai bumi kemuliaanmu. Kakak mau ngundang semuanya bangkit berdiri. Kakak rindu, kakak mau tanya. Siapa yang di sini mau dipercayakan Tuhan? Lebih lagi angkat tangan semuanya. Dan Tuhan lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Tangan-tangan yang terangkat. Jamahlah siap mereka Tuhan. Pakailah hidup mereka.
Sampai bumi penuh kemuliaan. Semuanya berbahasa roh. Roh Kudus ada di sini. Tuhan, we make way for you, Lord. Di tempat ini, kami mengundang Engkau, ya Tuhan, untuk menjamah setiap hati kami, ya Tuhan. Menjamah setiap hati kami dan kami ingin berdoa, ya Tuhan. Biarlah setiap anak-anak di sini, ya Tuhan, dilawat dengan Engkau dan diberikan vision yang baru. Sebuah purpose, a higher calling yang Kau taruh di dalam hati mereka mulai dari sekarang, ya Tuhan. Dan biarlah setiap anak-anak di sini, Tuhan, bisa belajar untuk mengatur dan juga menabur waktu dalam usia muda kami, Tuhan. Kami lihat, Tuhan, tangan-tangan yang terangkat, ya Tuhan. Tangan-tangan yang hatinya rindu. Anak-anak yang hatinya rindu, ya Tuhan. Rindu dipakai dengan Engkau, yang dilawat dengan Engkau. Thank you, ya Tuhan, for this. For these kids. Ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan, untuk hari ini setiap anak tangan-tangan yang terangkat, Tuhan, diberikan kepercayaan yang baru, Tuhan. Mereka bisa pulang, bisa belajar, ya Tuhan, untuk mengatur waktunya hari demi hari, setia dalam perkara-perkara kecil. Hingga nantinya mereka bisa menuai berlimpah-limpah. Thank you, Tuhan. Setiap kami belajar untuk terus setia, Tuhan. Terus setia, Tuhan. Ajarlah kami juga, Tuhan, untuk bisa terus keep track of what we are doing. Knowing that you are with us, Tuhan. Thank you, Tuhan. Untuk hari ini kami bersyukur banget, Tuhan. Bersyukur, Tuhan, untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari satunya lagi.